Oke. Oke. Sebelumnya mohon maaf nih Kak Kesa. Ya nggak apa-apa. Oke. Oke, sorry Kak Kesa, internetnya tiba-tiba menghilang. Oh, iya. Buat teman-teman Oh, ya. Nagarian, mohon maaf juga atas Nggak apa-apa. koneksi yang tiba-tiba menghilang. Mungkin kita lanjut aja nih ya Kak, bincang-bincang sore ini. Tadi Kak Kesa sudah jelasin ya teman-teman Nagarian bahwa lagi sibuk aktivitas di kantor, tapi tetap juga ada aktivitas organisasi. Odo Cuan Dewanjus, Kak Kesa ini pionir nih dari negarawan untuk mengajak teman-teman negarawan, khususnya teman-teman yang ada di internal negarawan, untuk mentargetkan ibadah Odeç ya Kak, one day one juice gitu. Ini momentum bagi kita di bulan suci Ramadan untuk memaksimalkan diri, target-target kita di bulan suci ini. Nah mungkin untuk mempersingkat waktu ya Kak, kita akan diskusi lebih dalam dulu mengenai strategi menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang dimana bulan ini merupakan bulan turunnya Al-Quran gitu, bulan dimana segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih lanjut kita akan dengarkan langsung nih sharing dari Kak Kesa Kamelia mengenai gimana sih strategi hatam Al-Quran di bulan suci Ramadan di tengah mungkin numpuknya ya Kak aktivitas kita sehari-hari bagi para ASN mungkin dan bagi teman-teman yang bekerja di luar sana. Nah mungkin kepada Kak Kesa waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebelumnya saya di sini bukan sebagai narasumber, cuma sharing aja karena kan teman ngebeduk nih, teman nungguin beduk gitu. Jadi insya Allah di sini kita akan belajar bareng-bareng dan ini juga untuk reminder untuk saya gitu, sebagai reminder untuk bisa fokus lagi, bisa lebih fokus untuk menghatapkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sebenarnya awal mulanya apa ya? Mungkin cerita sedikit kali ya. Jadi di akhir Sya'ban yang lalu, jadi udah Hamin satu, Hamin dua Ramadan gitu, kebetulan ketemu sama beberapa teman negarawan. Terus dari situ bilang nih, ada yang cetus, gimana kalau kita bikin grup ODOJ kayak gitu. Oh, terus saya kayak, oh ternyata ada ya yang tertarik gitu. Karena kebetulan sebenarnya saya sih di komunitas yang lain tuh emang udah ada rutin gitu tiap Ramadan ngadain ODOJ. Oh ternyata di negarawan ini juga tertarik. Oh akhirnya ya udahlah saya mikir oh oke, ternyata tertarik dan setelah saya dengar diskusinya memang ada beberapa yang ternyata merasa punya kendala nih menghatapkan Al-Quran di bulan Ramadan, apalagi kan kita yang sebagai pekerja gitu. Kalau misalnya di Jakarta mungkin tantangannya juga ibaratnya kayak pulang pergi aja di jalan itu bisa 4 jam sehari gitu. Gimana nih kita strateginya untuk menghatapkan Al-Quran ini? Nah, sebenarnya awalnya sebenarnya saya agak maju mundur sih mau sharing ini, tapi ya udahlah Bismillah aja gitu. Semoga ini bisa jadi ladang amal untuk saya dan juga mungkin untuk teman-teman yang mendengarkan kalau mau di-sharingkan lagi gitu kan. Ya insya Allah seperti itu sih. Terus kenapa sih apa ya sebelum kita masuk, kenapa sih kita harus hatam di Al-Quran di bulan Ramadan dan strateginya? Mungkin kita harus tahu dulu ya keutamaan membaca Al-Quran. Yaitu beberapa diantaranya. Yang pertama adalah ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat sesuai dengan hadis Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda yaitu bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di hadis selanjutnya ada juga yang Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Terus yang berkaitan dengan pahala membaca Quran, yaitu barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Rasulullah tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang selanjutnya yaitu, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Nah, apa ya? Ini kan jadi ladang pahala banget ya. Ibaratnya kita tuh apa ya? Satu huruf aja tuh bisa dapat 10 kali kebaikan gitu. Dan orang yang terbata-bata pun
bahkan apa ya, lebih banyak lagi pahalanya karena dapat 2 pahala gitu, karena dia sedang berusaha untuk membaca Al-Quran seperti itu. Itu bukan kata saya, itu kata Rasulullah gitu. Ya, Rasulullah aja udah bilang kayak gitu. Masa kita nggak percaya ya, ibaratnya kayak gitu. Itu untuk keutamaan membaca Al-Quran. Terus kenapa sih kita harus hatam Al-Quran di bulan Ramadan ya? Pertama ya, kalau misalnya dari sisi ibadah ya bisa dibilang kan, eh, kalau menurut saya pribadi, tilawah itu, membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling mudah dan mendulang banyak pahala seperti yang disebutkan di atas tadi. Dan di Al-Quran juga disebutkan, Allah tuh bilang kayak faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dari Quran surat Al-Muzammil ayat 20, yaitu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu mudah ya, mudah untuk dibaca, dan kita juga ibaratnya nggak perlu biaya gitu kan, nggak perlu keluar uang. Bahkan kalau misalnya di HP pun, misalnya nih ribet ya bawa mushaf kemana-mana, di HP juga udah ada kan aplikasinya, atau mungkin di laptop udah banyak lah Quran yang tetap kita bisa tilawah gitu. Nah kalau dari saya sendiri sih, kenapa harus khatam Al-Quran di bulan Ramadan? Yang pertama, karena ya tadi ibadahnya mudah dan mendulang banyak pahala gitu. Bahkan yang terbata-bata aja bisa dapat 2 kalinya gitu. Apalagi yang udah lancar gitu kan, karena bisa lebih banyak lagi bacanya. Kemudian, kalau dari saya pribadi, karena belum tentu di 11 bulan yang lain itu kita bisa khatam Al-Quran. Karena kesibukan tadi lah, kesibukan satu dan lain hal. Sedangkan kan kalau Ramadan ini bisa dibilang segala macam amal kebaikan itu kita sangat kondusif ya untuk mengerjakannya. Ibadah itu sangat kondusif untuk mengejarnya gitu. Jadi ya motivasi sih, seenggaknya kalau saya pribadi 1 tahun sekali itu ada 1 bulan yang kita itu bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Ya kapan lagi kalau bukan di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, kalau menurut saya khatam Al-Quran itu kenapa penting, karena ini apa ya, momentum untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mencari petunjuk, karena kan Quran itu sebenarnya petunjuk bagi umat manusia ya, dan mengisi ulang energi kayak apa ya, berarti kita 11 bulan itu udah berjibaku dengan kehidupan dunia gitu. Jadi sebulan ini tuh untuk nge-recharge lagi gitu, rohiyah kita dan batiniah kita, untuk bisa bertahan untuk 11 bulan ke depan sampai bertemu Ramadan lagi, jika Allah izinkan. Insya Allah seperti itu sih. Masya Allah, Kak Kesa. Semangat sekali ya, Kak. Tadi seperti apa yang Kak Kesa bilang, bahwa ini momentum buat kita semua. Belum tentu nih 11 bulan yang akan datang, selain dari bulan Ramadan, kita bisa memprioritaskan diri kita untuk menghatamkan Al-Quran. Di tengah Ya betul. padatnya kesibukan aktivitas, belum lagi kalau ada lembur-lembur yang di luar dugaan kita, Uh, sulit uh, sekali untuk kita ngebagi waktu untuk membaca Al-Quran atau tilawah Quran. Dan selain itu tadi Kak Kesa juga sudah menyampaikan bahwa membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran merupakan ibadah yang sangat mudah. Sekarang dengan kemudahan aplikasi digital, dimanapun kita berada kita bisa membaca Al-Quran. Bahkan sampai teman-teman mungkin yang beraktivitas di DKI Jakarta menggunakan transportasi umum, dengan handphone sambil menunggu teman-teman bisa tilawah ya. Quran. Itu sangat memudahkan kita. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap bisa beribadah kepada Allah. Terlebih ini di bulan suci Ramadan. Dan ini jadi momentum juga ya Kak untuk kita recharge seperti tadi apa yang Kak Kesa bilang, mengisi kembali baterai keimanan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Apalagi ini di momentum bulan Ramadan, kekuatan iman kita sepertinya bisa lebih besar dibandingkan bulan-bulan selanjutnya. Dengan big sale besar-besaran dari Allah, Allah ngasih big sale besar-besaran, pahala yang besar-besar untuk kita semua umat muslim menjalankan ibadah. Nah mungkin selanjutnya nih Kak, tadi sudah dibuka oleh Kak Kesa tentang landasan yang menguatkan kita untuk menghatamkan Al-Quran di bulan suci ini. Nah strateginya gimana sih Kak? Kan kita padat nih ya Kak. Mungkin untuk teman-teman ASN dari jam 7:30 sampai jam 2:30 atau bahkan sampai jam 3 harus ada di kantor dengan aktivitas kantor yang mungkin ada rapat lah, tugas-tugas penuh deadline. Belum lagi buat teman-teman yang mungkin di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya atau daerah-daerah tertentu yang harus berjuang dengan kemacetan menjelang waktu pulang atau berangkat. Gimana nih Kak strategi untuk kita bisa tetap hatam Al-Quran walaupun kita sibuk dengan aktivitas sehari-hari? Ya, kalau misalnya apa ya, kalau di media sosial itu kan banyaknya itu strategi menghatamkan Al-Quran itu, misal kalau misalnya kita pengen hatam sekali, berarti kan bacanya satu satu apa ya, 1 hari itu 1 juz ya. Nah, 1 hari 1 juz, terus dibagi ke dalam 5 kali sholat gitu kan, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maghrib, isya gitu. Berarti kan kurang lebih, kalau misalnya mushaf standar itu kan 1 juz itu sekitar 20 halaman, 10 lembar. Berarti ya udah tinggal dibagi aja gitu. Nah,
Tapi kalau menurut saya pribadi, kadang strategi ini tidak berhasil karena kenapa? Kalau misalnya yang perempuan nih, khususnya yang perempuan itu kan biasanya ada jadwal haid. Nah itu kadang kita lupa tuh memperhitungkannya. Terus yang kedua, kalau misalnya kita yang pekerja gini ya, misal tiba-tiba ada lembur atau perjalanan dinas gitu yang akhirnya apa ya, eh, yang awalnya harusnya satu jus bisa beres dengan apa ya dibagi di dalam 5 kali sholat, akhirnya nggak beres gitu karena ada kesibukan lain. Belum lagi nanti kalau misalnya apa ya, sekarang kan udah boleh mudik nih, maksudnya ada cuti lebaran. Iya. Belum lagi nanti kalau misalnya mau mudik gitu, yang mungkin kalau di Jawa mudiknya bisa kalau lewat tol bisa berjam-jam kayak gitu kan, yang akhirnya sholatnya bahkan harus uh, dijamak kayak gitu. Akhirnya kan apa ya, kadang itu apa sih yang bikin akhirnya yang awalnya kita udah target hatam ternyata gak jadi hatam gitu karena berbagai alasan yang udah saya sebutkan, dan mungkin ada alasan-alasan lain, misal kalau yang udah berkeluarga gitu harus tektokan sama suami atau sama istrinya, belum lagi ngurus anak, nyiapin sahur, nyiapin buka dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi sih ada beberapa ya, dan ini tuh based on experience yang apa ya udah saya terapin kalau nggak salah udah dari tahun 2016 atau 2017 gitu. Jadi dengan menggunakan metode ini itu insya Allah kita bisa khatam sekali dalam sebulan. Yang pertama tentu saja itu harus meluruskan niat ya, karena ibadah itu kan bergantung pada niatnya. Jadi ya semoga apa ya, kita ini niatnya khatam Quran itu nggak cuma buat pamer-pameran atau banyak-banyakan, tapi ya memang karena untuk beribadah kepada Allah gitu, dan harapannya memang apa ya kebaikan dari Allah gitu, pahala dari Allah. Yang kedua, menetapkan target khatam. Nah, karena ini akan berpengaruh ya dengan strategi selanjutnya. Target hatam ini kan orang beda-beda ya, mungkin ada yang targetnya satu kali gitu, ada yang 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin 5 kali dan seterusnya. Ini juga akan mempengaruhi nanti jumlah tilawahnya dan apa ya, banyak lah ya selanjutnya di poin-poin sini akan mempengaruhi. Jadi di sini kita akan membahas strateginya 1 kali aja ya, 1 kali. Terus yang kedua itu yang ketiga, nah ini mungkin yang orang-orang nggak kepikiran, jarang kepikiran, menghitung alokasi waktu tilawah. Pernah nggak Mbak Hesti kepikiran nggak ngitung saya itu sekali tilawah berapa lama sih? Iya, apakah 15 menit, apakah 30 menit gitu. Kadang-kadang suka ini sebenarnya nggak boleh diikutin ya Kak. Kadang-kadang ada rasa, aduh udah 15 menit, tenggorokan agak sedikit aus-aus dikit gitu, istirahat dulu. Kurang lebih 15 sampai 30 menit paling ya Kak, paling kuat gitu. Nah, sebentar. Iya, jadi apa ya? Sebenarnya penting ya, karena ini akhirnya akan merembet ke yang lain-lain gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi, menghitung alokasi waktu tilawah itu, kita coba nih satu halaman itu kita bisa selesai dalam berapa menit. Misal satu halaman itu kita apa ya, alokasi waktunya ternyata satu halaman nih, kita timer, kita tilawah satu halaman ternyata sekitar 2 sampai 3 menit misal, atau mungkin ada yang lama 5 menit. Nah, 5 menit ini kan berarti ketika kita apa ya, ketika kita harus menghabiskan apa ya, harus tilawah satu juz, berarti kan 5 kali 20 kita perlu mengalokasikan waktu selama 100 menit. Nah, kayak gitu. Nangkep nggak? Iya, siap-siap Pak. Oke. Nah, oke. Itu akhirnya setelah itu ketika kita udah tahu nih, oke, kita tuh perlu mengalokasikan waktu selama 100 menit nih. Kita perlu meluangkan waktu selama 100 menit. Ya gimana sih kalau kita 100 menit sekali duduk kan pasti capek ya, ada kayak yang masih haus gitu dan mungkin ngantuk ya, kalau puasa ya kan, ngantuk, Iya. haus, lapar dan lain sebagainya, belum lagi distraksi tiba-tiba ada chat dan lain sebagainya yang harus kita tuh tektokan. Akhirnya kan nggak mungkin tuh 100 menit kita langsung ya mungkin aja sih, tapi kan mungkin bagi sebagian orang itu berat ya, 100 menit itu berat untuk sekali duduk, apa ya, sekali duduk tilawah langsung beres gitu, itu mungkin sebagian orang berat ya. Jadi kita harus cari waktu-waktu luang yang kita tuh tahu di waktu itu kita kosong, apa ya, dan akhirnya oh ya kita apa ya, kita sengaja luangkan waktu itu untuk mencapai target 100 menit tadi sesuai alokasi yang udah kita hitung tadi. Nah ini alokasinya kan berbeda-beda ya tiap orang, jadi mungkin bisa disesuaikan aja. Misal oke, saya misal ini 3 menit ya, satu halaman 3 menit, berarti kan kalau misalnya satu juz sekitar 1 jam. Oke, saya bagi nih 1 jam ini kira-kira alokasi waktunya di mana aja ya. Kalau saya pribadi sih biasanya mulai dari bangun tidur. Jadi kayak waktu sahur tuh
Oke, hitung dulu nih waktu sahur gitu. Oh ya, kayaknya waktu sahur nih luang, tulis waktu sahur. Habis itu tulis lagi nih habis subuh gitu. Oke, habis subuh luang, tulis lagi habis subuh. Nanti pas berangkat ke kantor kayaknya bisa nih. Kan tadi kita satu halaman cuma 3 menit ya. 3 menit, 3 menit. Oh, 3 menit ini kayaknya ambil nunggu Gojek, apa ambil nunggu busway bisa nih 3 menit dapat satu halaman. Oke, berarti berangkat ke kantor, tulis lagi. Udah dapat 3 nih. Kita kalau 3 aja udah dapat 3 halaman ya. Misal satu halaman, satu halaman, satu halaman gitu. Terus waktu waktu luang lain nanti apa misal sholat duha gitu. Beres duha kayaknya masih bisa nih ngejar 2 halaman gitu. Habis itu lanjut lagi zuhur. Zuhur kan kita istirahatnya setengah jam ya. Setengah jam dipakai sholat paling ya 15 menit, 15-20 menit. Oh, masih ada 10 menit bisa bisa lagi kan nah habis zuhur gitu. Habis asar nanti sebelum pulang pulang kantor tilawah lagi. Terus maghrib buka pakai tajil, habis itu sholat tilawah lagi, dapat lagi kan, udah dapat berapa tuh 7, habis 7 waktu yang ke-8 misal habis isya terus habis tarawih 9, habis itu sebelum tidur 10. Jadi kita tuh punya 10 waktu luang nih kira-kira. Kalau saya punya 10 waktu luang, berarti kalau misalnya kita satu juz itu butuhnya 60 menit, berarti kan 60 dibagi 10 waktu luang, 6 menit doang. Jadi kita tiap kali itu udah 6 menit, 6 menit, 6 menit, udah beres tuh sehari sejus. Nggak kerasa gitu. Dibanding kalau kita yang kayak, aduh, 100 menit atau 60 menit dalam ini kan udah mikir aja, ya Allah 60 menit aku tilawah sanggup gak ya, kayak gitu kan. Kadang kita berpikir seperti ya, tapi ternyata itu mudah kalau misalnya kita tahu gitu. Itu sih yang biasanya saya lakukan ya. Jadi dibagi-bagi aja tuh bentar, tapi akhirnya jadi sejus. Pokoknya kalau misalnya di dalam satu hari itu belum beres satu jus ya sebelum tidur dikelarin dulu. Nah, karena sebelum tidur kan biasanya luang tuh. Kalau kata Ustadz Noman itu kita tuh selalu punya waktu ya untuk Netflixan, untuk dengerin stop Spotify, nonton YouTube, mungkin ini ikut live IG kayak gitu, atau kayak scrolling Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Kita tuh punya waktu, tapi masa kita nggak punya waktu untuk Al-Quran? Iya nggak sih? Allah, bener. Oke, itu ya. Oke, belum. Bener apa Strategi kata? Oke, selanjutnya, lanjut. Oke, Kak. strategi selanjutnya udah itu terkait waktu kan udah beres nih, udah tahu nih, udah punya slot-slotnya. Selanjutnya apa sih yang paling penting juga? Mencari teman seperjuangan. Nah, salah satunya ya tadi grup ODOJ. Sebenarnya itu bukan balik lagi, itu bukan buat kita pamer atau bukan buat kita apa ya, banyak-banyakan tilawah kayak gitu tuh enggak, tapi lebih ke temanku udah sampai sini nih, masa aku udah 10 hari baru dapat 2 jus kayak gitu. Temanku udah 20 jus nih, masa aku baru dapat 2 jus. Itu kan akhirnya memacu kita gitu. Tapi balik lagi ini tuh bukan tentang perlombaan kita dengan orang lain, tapi perlombaan dengan diri kita sendiri. Masya Allah, Itu sih kuncinya. Jadi ketika kita melihat orang lain udah banyak itu bukan karena kita kayak wah itu udah banyak, tapi kok aku ya, tapi lebih untuk memacu diri sendiri sih gitu. Makanya kita perlu teman seperjuangan. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting selalu berdoa kepada Allah untuk mudahkan dan mampukan. Karena kalau kita nggak apa ya, karena kan segala sesuatu itu sebenarnya karena hakikatnya itu Allah yang mudahkan dan mampukan. Ya insya Allah seperti itu sih. Oke, Masya Allah banget nih strategi jitu nih, asik. Strategi jitu di bulan Ramadan dari Kak Kesa untuk kita semua bisa menghatamkan Al-Quran. Benar tadi apa yang Kak Kesa sebutin tadi ya teman-teman, para nagarian. Yang pertama pastinya kita lurusin niat, apa yang kita lakuin bukan untuk pamer, tadi apa yang disebut Kak Kesa ya, bukan untuk pamer, tapi ini menjadi momentum untuk kita memanfaatkan waktu di bulan yang baik ini untuk bisa sama-sama menghatamkan Al-Quran, menghatamkan kitab suci yang turun di bulan Ramadan ini. Tadi Kak Kesa sudah bilang ya ada strategi-strategi yang bisa kita lakuin. Bener banget, Hesti pun belum pernah sih Kak, bener kata Kak Kesa tadi belum pernah yang namanya ngitung sehalaman itu berapa menit gitu. Taunya ya udahlah selesai sholat maghrib baca Quran. Seselesainya habis sholat subuh baca Quran. Seselesainya berapa menit kadang nggak ada timer gitu Kak. Berapa halaman kita sudah selesai, kadang kita nggak ada timer. Tapi setelah apa yang disampaikan ke Kesa tadi, kita jadi tahu nih trik-triknya. Sebenarnya kita membaca Quran itu nggak lama-lama banget kok. Satu halaman ya sekitar 3 menit sampai 5 menit ya, seperti yang tadi Kak Kesa bilang. Berarti kalau misalnya kurang lebih 5 menit, kita satu juz ada 20 halaman, berarti kan kurang lebih sekitar 100 menit ya. 100 menit kita bagi 10 waktu tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Kesa, itu artinya kita sekitar kurang lebih 100 menit dibagi 10 waktu ya sekitar 10 menit itu nggak akan memberatkan teman-teman gitu.
Terlebih kita sudah ada di dunia digital, dimudahkan sekali dengan aplikasi Al-Quran yang ada di handphone. Dimanapun kita berada, kita bisa menyempatkan waktu untuk menjalankan amal ibadah ini. Dan tadi Ya betul. seperti yang dibilang Kak Kesa ya, kita harus benar-benar cari teman seperjuangan. Benar kata Kak Kesa tadi. Gak tahu kenapa Hesti pun sama Kak, ketika melihat Kak Kesa dan teman-teman yang Masya Allah mereka ASN dengan begitu banyak kegiatan-kegiatan, rapat-rapat, belum lagi ada peraturan-peraturan terbaru yang harus disesuaikan dan lain sebagainya, tetap memprioritaskan gitu ibadah di bulan Ramadan ini. Karena kita tahu gimana sih tips and triknya untuk tetap bisa hatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, lanjut ke mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tadi strategi udah, tips and trick udah. Nah, yang paling PR banget nih Kak buat kita semua, khususnya mungkin buat Hesti ya Kak. Gimana sih Kak caranya jaga komitmen diri nih Kak untuk mau menjalankan ibadah ini? Karena kadang ada nih Kak target nih, pokoknya Ramadan tahun ini harus hatam 1 kali. Tapi ya di tengah jalan ada aja Kak, tadi benar kata Kak Kesa, tiba-tiba ini WhatsApp grup, seru ya, lebih seru buka WhatsApp grup gitu. Atau enggak Iya. Netflix, episode Iya. kesegini kayaknya di FYP seru banget nih, lebih enak untuk nonton Netflix atau kegiatan-kegiatan lainnya ya, bukber lah sampai kita nggak tahu waktu dan lain sebagainya. Nih gimana nih Kak ngejaga komitmen kita untuk tetap menjalankan tilawah Quran ini? Kalau saya pribadi sih balik lagi ya, kita harus cari tahu dulu nih why-nya kenapa. Kenapa sih kita harus hatam Al-Quran, dan itu kan sebenarnya sifatnya personal ya. Tadi tuh saya cuma menjabarkan yang versi saya nih, versi Kesa itu seperti ini. Kenapa sih kita harus hatam Al-Quran ya? Kalau versinya Kesa, versi saya, karena di 11 bulan yang lain itu belum tentu kita bisa hatam Al-Quran kayak gitu. Dan apa ya, balik lagi, di bulan Ramadan itu sangat terkondisikan ya ketika untuk tilawah, karena banyak banget orang tuh di sekeliling kita yang tilawah. Bahkan ibaratnya yang orang belum pernah, sehari-hari aja kita nggak pernah lihat dia tilawah, tiba-tiba tuh tilawah gitu pas Ramadan. Masya Kan Allah. tiba-tiba ya. Maksudnya karena mungkin ada, ya itu tadi, ngejar target khatam itu tadi. Jadi ya balik lagi, dan Ramadan itu kan jadi momentum. Jadi ya apa ya, kita harus komitmen, konsisten, konsekuen sama yang apa ya, kita pengen. Terus saya itu gak bisa ngasih ya. Pokoknya ya banyak-banyak berdoa sama Allah aja sih. Semoga kita dimudahkan, dimampukan kayak gitu. Dan balik lagi ke big why-nya, why, kenapa sih? Itu harus ditemuin dulu tuh. Kan kayak hidup aja kita sekarang kan kayak apa sih namanya, ikigai ya kalau misalnya filosofi Jepangnya dan lain sebagainya tuh aja. Kita aja untuk hidup harus tahu nih big why-nya kenapa. Ya sama dengan hatam Al-Quran ini. Jadi ketika kita udah tahu nih big why-nya kenapa, kita bisa lebih komitmen untuk beribadah. Dan balik lagi tadi kan Mbak Hesti bilang Ramadan ini bulannya sel pahala gitu. Masa kita Iya. sel baju doang yang dikejar pahala? Enggak, Iya, betul. kayak ya enggak sih? Oke, betul benar kayak di platform-platform belanja pun kita nunggu ya waktunya Iya. sale, bahkan jam 00 kita pantengin Oh sale. iya. Nah, ini Standby Allah kan? udah ngasih sale besar-besaran ke kita di bulan Ramadan 30 hari ini, Iya. Bener. dengan terbuka gitu, dengan terbuka teman-teman bisa ambil sale itu dengan mudah gitu. Ya benar Dan gak apa yang perlu tadi rebutan sama disebut orang. Kak. Kita berebutnya sama diri kita sendiri gitu. Mau nggak kita Iya. ngambil selnya? Iya, Masya Allah ya Kak. Berarti lawannya tuh bukan orang lain, tapi hawa nafsu di diri kita sendiri. Kita tuh mau Ya, ngambil betul. peran itu apa enggak gitu. Kita tuh mau ngambil sel yang Allah udah kasih ke kita apa enggak gitu. Berarti pilihannya tinggal di diri kita sendiri ya Kak. Kita mau Ya, betul. ambil atau mau Ramadan ini berlalu saja. Dan belum tentu Ramadan berikutnya bisa ketemu nih gitu. Oke, Ya, tadi betul. udah semangat banget nih dari Kak Kesa. Yang paling penting adalah komitmen gitu. Why? Kita harus tahu dulu, kata Kak Kesa tadi, kita hidup aja harus tahu why kita tuh untuk apa hidup di dunia ini. Dan begitu pun menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita harus tahu why kita apa gitu. Kenapa kita harus menghatamkan Al-Quran. Apa sih yang pengen kita dapetin dari kita menghatamkan Al-Quran? Kita sendiri yang tahu loh gitu. Motivasi itu ada di dalam diri kita ya Kak. Kenapa kita Ya, harus menghatamkan Al-Quran, seperti apa yang tadi udah dijelasin Kak Kesa, bahwa belum tentu di 11 bulan berikutnya kita bisa memprioritaskan hal ini. Bahkan nggak tahu kenapa di bulan suci Ramadan ini sekeliling kita tuh menjadi teman-teman seperjuangan gitu. Orang-orang yang mungkin tadinya prioritasnya ke dunia, tiba-tiba di bulan suci ini Allah menebarkan begitu banyaknya pahala, jadi pada semangat untuk mengejar akhirat. Nah, itu juga menjadi tantangan nih buat kita semua, para ASN, pun kesibukan kita sebanyak apapun, tetap bisa meluangkan waktu untuk bertilawah Quran. Nah, ya mungkin betul. ini udah
mantep banget nih motivasi dari Kak Kesa, mungkin dari teman-teman tadi juga kita lihat beberapa komentar dari teman-teman ujiannya nih dari Mbak Hesi banyak sekali ujiannya, ujian Dan duniawi, Masya Allah. Terus juga ada yang bilang semenjak udah bergabung dengan Ode Cikakesa jadi lebih semangat, terkonsep semua gimana caranya bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, Masya Allah. Semoga program Odej ini bisa berlangsung terus ya Kak Kesa di Negarawan dan teman-teman bisa ikut andil gini, ambil peran masing-masing di bulan suci Ramadan untuk sama-sama memanfaatkan diri ya Kak, mengambil peran lah, jangan sampai kita di hari kemenangan nanti nggak meraih kemenangan yang kita harapkan gitu. Ya, betul. Yang paling penting adalah meluruskan niat kembali. Nah itu mungkin motivasi lagi nih Kak, sebelum mungkin kita sudah hampir setengah jam ya menemani teman-teman menjelang waktu berbuka puasa, dan Kak Kesa pun mau melanjutkan aktivitas kembali OTW rumah atau mungkin berbuka di kantor nih. Karena sudah 4:30 kita motivasi nih di Kak Kesa, gimana sih Kak kita tetap harus bisa memprioritaskan ibadah kita, memprioritaskan tilawah Quran kita. Mungkin yang punya target-target jangan sampai hanya karena pekerjaan kantor, hanya karena tiba-tiba udah Allah kasih pengumuman cuti, artinya nanti pas cuti yang kepikiran hanya baju lebaran, tiket pesawat pulang kampung, rebutan tiket kereta buat teman-teman penduduk Jawa yang mungkin sudah tiket keretanya kehabisan, harga pesawat yang mungkin mahal, saya juga yang harus mudik, harga pesawat yang sudah menjelang melonjak tinggi, kita fokusnya sudah ke sana semua ya Kak nih. Jangan sampai fokus-fokus dunia hanya karena ingin bertemu keluarga, yang pastinya memang momen yang kita tunggu-tunggu ya Kak. Setelah 2 tahun kita COVID-19, tidak ada pengumuman tentang cuti bersama. Alhamdulillah tahun ini kita ada cuti bersama, tapi bukan berarti kita semua jadi lalai ya. Jadi lalai menjalankan ibadah. Nah mungkin gimana nih Kak motivasi untuk kita semua tetap bisa konsisten sampai hari terakhir di bulan suci Ramadan ini? Ya balik lagi tetap sama ya, motivasinya cari dulu kenapa sih kita harus beribadah gitu. Balik lagi itu, kenapa kita harus beribadah, kenapa harus tilawah, itu sifatnya sangat personal ya, nggak bisa apa ya, nggak bisa dipaksain, nggak bisa disamain satu sama yang lain gitu. Pokoknya tahu dulu kenapanya, terus selalu ingat ya bulan ini tuh lagi bulan sale pahala nih, dan kita tuh sale-nya nggak rebutan sama orang lain, nggak kayak sale Shopee, Tokopedia yang cuma 15-20 item gitu, enggak, ini kita sale-nya itu berebutnya sama diri sendiri. Mau nggak sih kita meraih sale sebanyak-banyak sale pahala ini, nabung pahala ya, karena belum tentu, ya itu balik lagi ya, belum tentu kita bertemu gitu dengan Ramadan di tahun depan ya. Semoga Allah izinkan kita bertemu lagi. Aduh saya udah sedih. Bayangin ya ini itu udah hari ke-9 Ramadan ya, hari ke-9 Ramadan. Besok tuh dari ke-10, kayak ibaratnya tuh 10 hari ini coba kita evaluasi. Udah sampai mana sih ibadah kita gitu. Masih ada 20 hari lagi yang insya Allah kalau kita mau mengejarnya itu kita bisa banget untuk mengejarnya. Dan balik lagi selalu minta pertolongan Allah, karena ya ibadah itu kan sebenarnya pada hakikatnya karena Allah yang mudahkan dan mampukan kita gitu. Itu sih kalau dari saya. Ulang ya, tapi ya emang poinnya itu aja sih sebenarnya. Pokoknya diingat-ingat aja kenapa kita harus beribadah. Pokoknya bulan ini tuh bulan lagi sel pahala, dan selalu minta pertolongan Allah. Masya Allah. Jadi agak sedikit melau ya tadi Kak Kesa melau, apakah kita bisa ketemu lagi di bulan suci Ramadan, karena kita nggak ada yang tahu ya Kak, usia tidak ada yang tahu apa kejadian di bulan Ramadan ini, atau mungkin Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita. Yang menjadi motivasi lagi adalah jadikan seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita gitu. Belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jadi kalau ini Ramadan terakhir kita, maka ini momentum untuk kita memanfaatkan waktu, memaksimalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Seperti yang tadi udah dijelaskan bahwa ini big sale besar-besaran. Kalau di Tokopedia, Shopee mungkin terbatas di waktu-waktu tertentu, ada 11, 22, 33, 44 gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan ini Allah memberikan sale besar-besaran 30 hari di waktu yang nggak ada batasnya, nggak dari hanya jam 00 sampai jam 1 saja, atau mungkin jam 12 sampai jam 13 saja, enggak. Allah memberikan waktu 24 jam selama 30 hari di bulan Ramadan untuk kita semua memanfaatkan waktu kita, menjadikan momentum bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan ibadah kita. Nah, lagi-lagi tadi apa yang dibilang sama Kak Kesa, buat para nagarian,
Kita harus komitmen terhadap diri kita, why-nya tuh apa sih? Kenapa kita harus menjalankan ibadah di bulan suci ini? Karena maka dari itu, kita semua harus mengingat diri kita kembali bahwa apa yang kita jalankan lagi-lagi kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita sudah mau menuju penghujung akhir acara ini. Mungkin untuk teman-teman semua para nagarian, jangan lupa kalau misalnya kita negarawan memiliki kegiatan ngebeduk ini setiap hari, insya Allah akan menemani teman-teman selama bulan suci Ramadan, pastinya dengan tema-tema yang menarik ya, tema-tema yang menarik dan para narasumber yang menarik. Nah, buat para nagarian semua yang masih bergabung di live Instagram ini, negarawan besok akan hadir dengan episode ke-10 dengan tema yang cukup menarik ya Kak. Dan tema yang lagi panas-panasnya saat ini mengenai ruang hukum bagian 3. Kemarin kita sudah ruang hukum bagian 1, ruang hukum bagian 2, dan ruang hukum bagian 3 ini temanya sangat panas sih menurut saya. Ini mengenai tentang gratifikasi seksual. Insya Allah akan hadir besok di jam 16.00 dengan narasumber hebat kita, yaitu ada Bang Ziko Junius Fernando yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dan Kak Soraya Sri Anggarawati yang merupakan ASN dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau CACRI, yang pastinya akan dipandu oleh host terbaik kita, Bang Irfandi Pratama yang merupakan Pranata Humas dari Kementerian Keuangan. Ya mungkin sebelum live Instagram ini kita kita akhiri, Kak Kesa udah membagikan link ya buat teman-teman semua. Di situ ada strategi gimana sih cara kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, tips dan trik, serta motivasi untuk kita semua para ASN dan para pejuang nafkah di luar sana yang mungkin aktivitasnya padat 24 jam tapi tetap bisa memprioritaskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin untuk teman-teman semua tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol COVID-19, pakai masker, menjaga jarak demi kebaikan kita bersama. Mungkin sebelum diakhiri live Instagram ini, sedikit pantun dari saya untuk menyegarkan menjelang waktu berbuka puasa. Es kelapa rasanya segar, biar manis ditambah gula. Bulan puasa nggak boleh magar, ayo semangat cari pahala. Nah, ini akhir kata dari Hesti. Kita harus memanfaatkan sebaik mungkin di bulan suci Ramadan ini yang menjadi momentum big sale besar-besaran untuk kita semua. Mungkin saya dan Kak Kesa pamit undur diri ya Kak. Kita sudah menjelang waktu berbuka puasa, untuk teman-teman nagarian juga bisa mempersiapkan waktu berbuka puasanya dengan semaksimal mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kita bisa menjadi orang-orang yang menang di hari Idul Fitri nanti. Mungkin teman-teman semua jangan lupa juga ikuti kuis di Instagram @negarawan.id. Menangkan hadiah-hadiah menariknya, akan dibagikan hadiah menarik atau mungkin THR menjelang hari Idul Fitri. Jadi jangan lupa ikutin kuisnya di Instagram @negarawan.id. Mungkin pamit undur diri dari saya dan Kak Kesa. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari kami pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya.